Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan dengan game pengembangan dari kami sendiri dan penciptaan dari kami sendiri, yaitu game bernama The Hundred. Di sini saya perkenalkan, nama saya Evan Dominico dan teman saya Kevin Edgar Halim, kemudian Daniel Natalius. Jadi permainan kita yang bikin memiliki latar belakang, yaitu latar belakangnya apa? Keinginan untuk menciptakan game yang melatih ilmu matematis yang membantu banyak anak-anak usia dini yang kekurangan dalam hal matematis. Karena banyaknya game yang tidak menggunakan pembelajaran dalam membuat game, sehingga anak-anak usia dini lebih sering bermain game yang tidak ada unsur belajarnya. Sehingga mereka kebanyakan zaman sekarang, anak-anak kekurangan dalam belajar tentang matematika atau pembelajaran lain akibat bermain game yang tidak memiliki materi pembelajaran. Tapi dengan game ini memiliki materi pembelajaran yang akan membantu anak-anak dalam hal matematika atau hal matematis dalam bidang peluang dalam dadu. Kemudian, tujuan terciptanya permainan ini yaitu tentu saja permainan ini dibuat untuk membantu anak-anak untuk bermain dengan sehat atau tidak curang atau tidak lakukan tindakan yang buruk lah, dan membantu minat belajar anak dalam belajar. Permainan ini dapat dilakukan secara online atau bisa pun melakukan dengan menggunakan aplikasi karena tidak mengikutkan seseorang untuk langsung datang tatap muka untuk bermain game ini. Tapi bisa juga ini dilakukan offline dengan tatap muka. Jadi ini sangat fleksibel permainan ini. Kemudian jenis permainan ini menggunakan dadu. Jadi apa sih itu dadu? Dadu adalah sebuah objek kecil, umumnya berbentuk kubus, yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dalam permainan dadu macam-macam, jadi dadu ini kayak digunakan sebagai angka acak yang dilempar atau pertama dikocok, terus dilempar, dan akan menghasilkan angka acak yang digunakan dalam permainan. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dalam permainan The Hundred. Bahan-bahannya adalah kertas atau putih polos, kemudian alat tulis, pensil atau spidol, penghapus, dan 2 buah dadu. Berikut adalah gambar papannya. Di gambar papan ini bisa kalian lihat, kolom di bawah tulisan name atau nama digunakan untuk menuliskan nama peserta yang ikut dalam permainan tersebut. Tapi di sini, di kolomnya itu cuma ada 2, karena permainan ini amat dikhususkan untuk 2 orang. Kemudian kolom di bawah tulisan skor digunakan untuk menuliskan skor diperoleh peserta saat bermain. Jadi di setiap giliran mereka akan mendapatkan poin, dan poin-poin tersebut akan dijumlahkan dan ditotal sebagai penentu kemenangan mereka di pertandingan tersebut. Kemudian jumlah pemain untuk permainan The Hundred minimal 2 orang. Jadi misalkan kita bermain 4 orang, akan dibagi menjadi 2 pertandingan, 1 pertandingan 2 orang. Tapi kalau misalkan pertandingan 3 orang, maka 1 pertandingan 2 orang ini akan ditunggu siapa yang menang, kemudian akan melawan orang yang ketiga. Seperti begitu. Kemudian cara bermain. 2 pemain akan memulai bermain dengan memilih angka jebakan dengan saling mengocok sebuah dadu bersamaan. Jika 2 angka dadu tersebut berbeda, akan diulangi lagi sampai 2 dadu tersebut berangka sama dan menjadi angka jebakan. Jadi, kemudian setiap peserta yang mendapatkan angka jebakan tersebut, angka jebakan ini akan menjadi senjata atau sebagai jebakan bagi player-player atau pemain-pemain. Jadi, jika mereka mendapatkan ganda jebakan, mereka akan mendapatkan 0 atau poin mereka akan habis semua. Tapi, tidak hanya itu saja, terdapat juga angka penjilat. Nah, angka penjilat ini didapatkan dari setiap pemain yang mengocok sebuah dadu untuk menjadikan angka penjilat atau ganda penjilat. Jadi, kalau misalkan pemain player 1 mendapatkan ganda penjilat berangka 6, dan player 2 mendapatkan ganda penjilat berangka 2, ini boleh mereka. Tapi kalau misalkan player 1 gandanya 6, dan player 2 gandanya 6 juga penjilatnya, maka hal ini akan membuat mereka memiliki 2 ganda penjilat yang sebenarnya masih diperbolehkan dalam permainan ini. Namun,
Kalau misalkan di ganda jebakan mereka harus sama semua gandanya. Kalau tangkap penjilat mereka boleh beda dan boleh sama. Kemudian semua pemain akan mulai bermain dengan mengocok 2 buah dadu. Jika tidak berganda, mereka tidak akan mendapatkan gilirannya atau terskip gilirannya, terlewati. Jadi misalkan player 1 tidak mendapatkan ganda, maka gilirannya otomatis ke player 2. Namun, jika mereka langsungnya player 1 ini mendapatkan ganda dan mendapatkan ganda lagi yang tidak termasuk dengan ganda jebakan ataupun ganda penjilat, mereka akan terus mengocok dadu sampai mereka mendapatkan ganda penjilat, ganda jebakan, atau tidak mendapatkan ganda sama sekali. Kemudian, jika pemain mengocok dadu dan mendapatkan angka penjilat yang tadi saya sebutkan, angka penjilat ini memberikan 2 pilihan, 2 choice, yaitu memberikan 20 poin atau menghapuskan poin lawan sampai 0. Di sini poinnya tersebut akan menjadi 2 kali lipat. Bisa dapat 2 kali lipat atau bisa menyerang musuh untuk menghabiskan poinnya menjadi 0. Dan pemain yang tetap mendapatkan 0 dalam 5 kali atau dalam 5 kali dalam satu permainan akan langsung diakhiri permainannya, bukan tereliminasi ya. Jadi langsung terakhiri permainannya. Jadi misalkan mereka sudah bermain 5 kali dalam satu permainan. Kemudian mereka mendapatkan 0 selama 5 kali berturut-turut. Permainan akan langsung dihentikan dan mereka langsung ditotal poinnya berapa. Dan jika ada pemain yang skornya lebih tinggi daripada player lainnya, yang paling tinggi merupakan adalah pemenang dari pertandingan tersebut. Kemudian, peraturan dalam permainan ini ada 4 sebenarnya, tapi bisa bertambah sesuai dengan keadaan atau fleksibilitas. Pemain yang mengubah nilai jebakan dan penjilat di tengah permainan akan langsung dieliminasi. Kedua, pemain yang melakukan tindakan yang dinilai mengganggu pemain lawan akan langsung dieliminasi. Ketiga, pemain yang memasukkan jumlah poin yang dimiliki akan langsung dieliminasi. Keempat, pemain yang tidak memainkan permainan secara tidak formal atau berlagak seenaknya akan langsung dieliminasi. Kemudian, hukuman apa saja sih yang ada di dalam permainan ini? Jadi hukuman ini untuk permainan yang sudah tereliminasi atau kalah dalam permainan akan menerima hukuman yang seperti berikut. Pemain akan ditembak dengan air. Pemain akan dipotong kabel chargernya atau dipotong uangnya, uang saku atau uang terserah lah. Pemain akan digantung dengan pertanyaan yang bukan rahasia diri sendiri. Jadi pertanyaan ini kayak truth or dare, tapi yang truth-nya saja. Terus kemudian pemain akan diikat selama 2 jam dengan tali dan berdiam diri di tempat. Jadi mereka tidak bisa bergerak kemana-mana, cuma diam saja. Kemudian kelima, yaitu hukuman yang bisa kita buat lebih banyak lagi sebenarnya. Dan ada banyak sekali hukuman yang sesuai dengan keinginan dan persetujuan para pemain. Jadi kalau misalkan hukuman tersebut tidak disetujui oleh satu orang pemain, maka hukuman tersebut tidak akan terlaksanakan atau tidak akan dipasang dalam pertandingan tersebut. Tapi jika disetujui oleh semua pemain, maka hukuman tersebut otomatis akan ada di pertandingan tersebut. Kemudian berikut adalah poster dan kemasan produknya. Nah, di posternya ini, be lucky or be loser. Jadi, menjadi beruntung atau menjadi pecundang. Jadi, di sini kita bisa melihat posternya ini, be lucky or be loser. Ini mengartikan kita harus beruntung atau kita harus bercundang. Jadi, dalam permainan ini kan kita juga menghitung peluang. Dan peluang ini akan menjadikan kita untuk menjadi be lucky or be loser. Tapi kalau misalkan kita menjadi be loser, kita akan melihat itu di bawah posternya, yang di bawah be lucky or be loser, kita bisa melihat hukuman-hukumannya, kayak ditembak air, di sting, atau kayak misalkan dicubit, atau di setrum, atau di macam-macam lah. Terus di cut itu kayak potong charger HP atau apa macam-macam lah, begitu. Kemudian di kemasan produk di sini kita bisa lihat ada dadu, terus ada kertas untuk skornya, dan ada gambar orang yang tersenyum atau lagi senang dalam permainan ini. Ini kertas art paper karton, harganya 18.500.
Kegunaannya untuk papan skor. Ini spidol atau pensil, harganya 5.400, digunakan untuk menulis skor permainan. Dadu, harga dadunya 4.000, kegunaannya untuk mencari skor dalam bermain. Yang ini penghapus, harganya 16.600, kegunaannya untuk menghapus skor. Terus kemudian strategi penjualan kami, yaitu membuat website dengan merek brand The Hundram. www.thehundram.com itu adalah website yang ingin kami buat, tapi masih belum. Dengan visual dan desain website yang jelas dan menarik yang dapat membantu orang awam udahlah mengerti. Membuat sosial media yang rapi dapat memudahkan pelanggan mudah dan ingat namanya. Kemudian ketiga, kami ingin membuat landing page yang jelas di website sebagai page utama di website. Terus keempat, kami ingin mempunyai dan membiayai jasa ads atau iklan Google agar bisa memberikan di search engine-nya Google. Kelima, menjual di seluruh platform e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dan semuanya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk menjual di semua e-commerce akan kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kemudian menyediakan Linktree. Linktree merupakan kayak tempat untuk hub website atau website untuk menghubungi kelompok kami untuk membeli peralatan permainan ini. Kemudian kami akan memberi edukasi terhadap warga-warga tentang keuntungan permainan ini dalam kehidupan anak-anak usia dini. Kemudian kami akan memperbanyak konten sosial media seperti membuat video di YouTube tentang permainan-permainan ini yang akan menarik banyak orang karena orang-orang sekarang kan banyak yang lihat YouTube, lihat Twitter, lihat Instagram, dan dengan konten sosial media ini kami mengharapkan kita bisa mendapatkan masukan dari banyak orang atau saran-saran atau kayak kekurangan bisa kami tahu dan kami bisa perbaiki dengan cepat dengan adanya konten sosial media. Kemudian kami akan juga menyediakan layanan pre-order untuk bagi calon pelanggan yang memesan The Hundram yang versi custom atau versi limited edition. Kemudian kami juga akan membuat kemasan yang lebih visual dan desainnya lebih menarik daripada yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Dan memiliki tutorial yang lengkap, jelas, dan efektif dalam kemasan produk tersebut. Sehingga anak-anak awam mampu mengerti apa sih yang ada di kemasan produk tersebut dan bagaimana cara menggunakannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan thank you so much for everything. See you next time. Thank you.